Salam dan jumpa kembali bersama saya, Frater Mario Benedicto Rante Padang, calon imam Projo Keuskupan Agung Merauke. Hari ini tanggal 3 November tahun 2020. Bacaan pertama dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 5 sampai 11, dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Saudari dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kerendahan hati dalam bahasa Latin disebut humilitas, berasal dari kata humus yang berarti tanah. Suatu pengertian yang begitu luar biasa. Seseorang yang mau menjadi rendah hati adalah mereka yang menyadari akan asal-usul dirinya yang berasal dari debu tanah. Semuanya ini mengantar setiap orang terhadap pengenalan akan dirinya yang sejati, yang akan mengantar setiap manusia untuk memiliki sikap memuliakan Allah, di mana dia begitu sadar akan ciptaan, akan asal-usul dia yang berasal dari debu tanah. Sikap rendah hati telah dilakukan oleh Yesus yang telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus begitu mendengarkan suara hati Bapa dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Teladan inilah yang perlu kita ikuti sebagai pengikut Kristus. Saudari dan saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, Rasul Paulus pernah berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ketika kita mau merendahkan diri untuk bersatu dengan Tuhan tanpa alasan-alasan tertentu, maka kita sudah mau menerima Tuhan di dalam hati kita. Kita terlebih telah turut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Tidak seperti orang-orang yang dalam Injil hari ini yang tidak mau mengikut atau tidak mau ambil bagian dalam perjamuan yang telah diadakan oleh Tuhan sendiri. Mereka lebih sibuk mementingkan diri ataupun lebih sibuk untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Untuk itu, maka marilah saudari dan saudaraku yang terkasih, melalui bacaan-bacaan dan firman Tuhan pada hari ini, mau mengajak kita semua untuk tetap rendah hati dan juga tetap mencintai Allah dan sesama. Terlebih kita mengikuti apa yang menjadi ajaran-ajarannya, yaitu kita mengikuti dan mau untuk menjamu Tuhan dalam perjamuan yang telah disediakan dalam perayaan-perayaan Ekaristi dan juga dalam perayaan-perayaan yang akan membuat kita untuk tetap bersatu dan kuat dalam setiap perjalanan hidup kita, terlebih bagi kita umat pilihan, umat yang percaya kepada Kristus sendiri. Semoga melalui permenungan dan bacaan-bacaan pada kesempatan ini kita semakin dikuatkan dan disegarkan untuk tetap setia dalam mengikuti apa yang menjadi cita-cita ataupun apa yang menjadi harapan-harapan kita, terlebih dalam membangun dunia yang baik, hidup rukun dan damai sebagai keluarga Allah. Ibu bapa dan saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, demikian permenungan ataupun renungan yang telah dibawakan oleh saya. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.